وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Gaya Sakti, yang saya hormati kepada Bapak narasumber, dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu guru beserta staf yang saya hormati. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat doa, acara yang kelima acara inti, dan acara yang ketujuh penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru dihaturkan untuk berdiri sejenak. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara sambutan. Kepada Ibu Senior Ibu Romiatin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Gaya Sakti yang saya hormati, kepada Bapak narasumber yang saya hormati, dan ibu-ibu sekalian para dewan guru beserta staf yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara aksi nyata diseminasi budaya positif program guru penggerak. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun sambutan saya kali ini adalah yang pertama, beribu-ribu ungkapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak narasumber Bapak Muhammad D. Mukhtar Rusdi selaku narasumber aksi nyata diseminasi budaya positif program guru penggerak SDN 2 Gaya Sakti yang akan menularkan ilmunya kepada kita semua selaku guru di SDN 2 Gaya Sakti ini. Semoga nanti ilmu yang Bapak sampaikan dapat kami serap semuanya, dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik dan mengasuh para peserta didik kami di SDN 2 Gaya Sakti ini. Kemudian kedua kalinya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak narasumber dan seluruh anggota Dewan Guru apabila dalam acara ini mungkin nanti ada beberapa hal yang masih kurang ataupun beberapa hal yang belum sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan saya pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Berikan acara yang selanjutnya yaitu acara doa kepada Bapak Yoyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimil awsimi sultani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara aksi nyata diseminasi budaya positif dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dengan ngasih budaya positif dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid,
Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Meningkat acara yang kelima yaitu acara inti. Acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber tentang budaya positif di SDN 2 Gaya Sakti beserta sesi refleksi dan tanya jawab. Kepada Bapak narasumber Muhammad Muhtar Rusdi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di kegiatan kebutuhan dari program Guru Penggerak, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini dengan tepat waktu. Berikutnya sholawat beserta salam juga dialukan kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat di depan, inilah judul besar yang akan saya sampaikan pada hari ini. Semoga selama sesi pemaparan saya nanti Bapak Ibu sekalian dapat mengambil informasi atau intisari dari pemaparan yang saya sampaikan, begitu ya. Jadi karena kita mulainya siang hari ya, saya akan mengajak Bapak Ibu ice breaking dulu supaya kita mulai segar lagi ya, supaya minimal menghilangkan rasa ngantuk yang sudah mulai melanda mungkin sepertinya ya. Oke, jadi ice breakingnya yang untuk yang pertama ya, nanti Bapak Ibu silahkan cepat-cepatan ya, seperti yang ada di layar itu ada petunjuknya ya. Nanti akan ada 7 gambar ya yang harus ditebak. Jadi silakan mengamatinya dengan teliti dan tebaklah gambar yang dimaksud. Oke, silakan kami di play. Gambar pertama. Stop. Yuk, siapa yang bisa? Iya, Pak. Ya, kurang tepat ya. Ayo. Ada gambar apa dan gambar lalat disatukan? Iya. Oke ya. Tunjuk tangan dulu, saya mau lihat siapa poin terbanyak yang saya catat nanti. Oke ya. Ya, seru-seruan kita. Nanti dulu stop. Ingat ya, ini akan ada beberapa gambar dipadukan dan kalau ada huruf-huruf yang jadi kodenya silakan diolah sendiri. Yuk, biar gak ngantuk nih. Berikutnya, ya ini kita kunci jawabannya dulu. Kita lihat apakah benar. Ya, jawabannya tadi lalat. Ya.
Ya, coba. Ya, saya catat dulu. Yuk, coba kita lihat. Ada gambar udang, ada kre dan besi. Jawabannya adalah ya benar ya, udang rebus. Berikutnya stop. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, tenaga listrik kita kunci jawabannya ya. Langsung di play lagi. Apakah betul? Iya, tenaga listrik tepuk tangan. Yang berikutnya, stop. Iya. Ya silakan kita tebak. Pak Amin, oh, ya, Bu Rom. Ya, orang tua, terus ada air ya, saya lagi. Ya Pak, yo. Tuang air Pak. Ya. Coba tuang air, ada yang mau coba lagi? Saya tahu masih belum pas kok. Yo, tuang air. Oke, coba kita kunci jawabannya. Ya. Next. Ya, stop. Ayo, iya Bu Deni. Minta uang. Oke, kita kunci jawabannya ya. Oh, orang mau nyoba. Ya, coba. Kita lihat jawabannya. Ya, minta uang. Berikutnya. Ya, Pak Rehan. Potongan harga. Iya. Potongan harga, coba kita lihat dulu. Yuk, lanjutkan. Iya. Oke, ini yang terakhir sebelumnya Bu Deni 2, Pak Yoyo baru 1 ya, Pak Rehan 2. Ya, penentuan antara Pak Rehan dan Bu Deni siapa yang akan jadi juara dunianya. Iya, yo, ataukah orang lain? Stop. Pak Rehan duluan, dia semangat gitu. Ayo. Iya. Kita lihat coba. Ya. Iya. Ya. Senang Pak. Jadi Pak Rehan lah juara kita di ice breaking yang pertama ini. Terima kasih sudah mulai segar lagi ya. Ya sambil ice breaking itu kita bisa memotivasi lagi menghilangkan yang tadinya tidak fokus menjadi bisa lebih fokus ya, lumayan lah menghindari cemarawan ini ya. Oke, untuk itu kita mulai ke slide berikutnya ya. Oke, salam guru penggerak ya Bapak Ibu, saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa hari ini saya akan memaparkan tentang hasil nyata diseminasi budaya positif. Oke, next Pak. Ya, ice breaking sudah kita lalui tadi. Berikutnya, di awal saya harap kita bisa membuat kesepakatan di forum ini. Yang saya contohkan ada 2, mungkin nanti bisa Bapak Ibu tambahkan, bisa saya catat. Saya catat langsung. Menghargai siapapun ya, dan menjadi pendengar yang baik. Kira-kira apalagi kesepakatan yang akan kita gunakan pada forum kali ini? Ada yang bisa kasih ide? Saya tambahkan mungkin selama di forum kita akan men-silent HP smartphone kita ya. Jadi boleh tetap aktif tapi di silent ya. Berikutnya kira-kira apa? Bu?
Oke, berpartisipasi aktif. Iya, terima kasih Bu Deni. Yang lainnya? Kalau kolaborasi masih. Oke, ya nanti kita juga butuh berkolaborasi ya. Terima kasih Pak Rois. Ada lagi tambahan? Tidak harus lengkap juga nggak apa-apa. Tidak memotong pembicaraan, Pak. Ya. Tidak memotong pembicaraan. Oh ya, siap. Tidak memotong pembicaraan. Berarti nanti juga begitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan terlebih dahulu, gitu ya. Ya, kita cukupkan ya untuk kesepakatannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif yang saya terima dari program Guru Penggerak ya, itu menggarisbawahi dari 6 materi yang Bapak Ibu baca di depan. Mulai dari disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang berikutnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam ada segitiga restitusi. Nanti masing-masing akan kita bedah semua berdasarkan yang saya terima selama di program Guru Bergerak. Jadi intinya kita diharapkan untuk memperbanyak budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini nanti kita dapat jalankan di sekolah masing-masing pada umumnya dan pada khususnya di kelas yang kita ampu sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Karena nanti akan kita lihat mungkin selama ini disiplin itu apa yang Bapak Ibu terima sifatnya apa ya terlihat seperti disiplin yang di zaman Orde Lama ya, yang sifatnya itu menghukum kan kayak gitu. Jadi anak-anak disiplin itu jadi takut gitu, padahal disiplin itu bisa menyenangkan dengan budaya positif. Yang disiplin positif itu sendiri nanti banyak sekali pemaparan untuk yang ke-6 modul yang ada di depan tersebut. Ya, silakan. Next. Ya, kita mulai yang dari disiplin positif ya. Jadi sebelumnya disiplin positif, kira-kira ada yang mau mencoba menggambarkan apa itu disiplin positif? Dari 2 kata, disiplin dan positif. Ya, dari disiplin sendiri jelas adalah perilaku ya yang memang kita lakukan dengan kesadaran diri sendiri ditambah dengan positif, artinya hal yang baik-baik ya. Dalam ranah disiplin positif berarti keyakinan akan sesuatu yang hal itu adalah yang baik. Oke. Selanjutnya disiplin positif ya merupakan suatu penerapan disiplin ya yang mengajarkan anak dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Ya, nanti kita akan masuk ke pemaparan kebajikan-kebajikan yang akan kita laksanakan di sekolahan. Berikutnya, Pak. Jadi disiplin positif ya, seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri ya, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi bukan berasal dari dorongan orang lain, tapi dari dalam diri sendiri atas kesadaran diri sendiri. Berikutnya, Pak. Disiplin positif ya akan membuat murid dapat memahami ya dan menyadari berdasarkan motivasi internal ya. Itu tadi saya sudah sampaikan di awal, bukan akibat paksaan atau berkat pujian ya atau hukuman. Jadi benar-benar
dia itu punya motivasi ya, punya keinginan sendiri ya, kesadaran sendiri untuk melakukannya gitu. Jadi tidak mengharapkan imbalan kan gitu, bukan terpaksa ya. Kalau nggak disiplin nanti dimarahin gurunya kan gitu. Kalau nggak disiplin nanti dihukum, itu pasti sudah tidak mungkin lagi berdasarkan kesadaran diri ya, karena ada ketakutan-ketakutan yang lain. Next, nah dalam profil pelajar Pancasila ya, kebajikan-kebajikan yang ada, kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak? Dari yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berharap mulia. Kira-kira kebajikannya apa? Beribadah. Oke, yang lainnya? Ya, betul, toleransi. Nah, kalau di Mandiri, kebaikannya apa di dalam profil yang Mandiri ini? Kira-kira apa? Ya, boleh Bu, masih bisa masuk. Ada lagi yang lainnya? Ya, bisa. Itu juga mencerminkan sikap mandiri ya Bu ya. Nah, terus ada berkebinekaan global. Ini hampir bisa disamakan dengan yang pertama. Ada toleransi di situ ya. Terus berikutnya ada bergotong royong. Kira-kira kebaikan-kebaikan apa yang ada di dalam bergotong royong? Ya, saling tolong-menolong. Bisa, ya. Iya, bisa masuk juga. Jadi bergotong royong untuk segala macam kebaikan ya. Itu kita sahkan saja di dalam profil ini dengan kebajikan yang ada. Dan sampai di kreatif, di bernalar kritis pun juga punya kebajikannya masing-masing. Lanjut. Ya, motivasi perilaku manusia. Di model ini ya, tadi di awal juga sudah sempat dibaca ya, tidak berdasarkan paksaan, tidak berdasarkan ujian dan hukuman. Apakah akan masuk di sini lagi? Coba kita lihat. Next. Ya, 3 motivasi perilaku manusia ya. Jadi ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi anak itu mungkin akan nurut ya, akan mematuhi tata tertib yang berlaku, tapi dia hanya karena untuk menghindari hukuman gitu, cari aman kan kayak gitu, bukan berdasarkan kesadaran diri tadi. Yang berikutnya ini ada berdasarkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, supaya dia dapat hadiah ya kan, dapat imbalan dari gurunya gitu, dia baru akan mau melaksanakan disiplin positif tadi. Padahal nanti di masyarakat luas ya, kalau tidak di sekolahan, siapa kira-kira yang akan ngasih hadiah dia gitu kan? Nah, belum tentu ada kan begitu. Mungkin kalau di sekolahan itu berupa reward, itu tidak masalah ya. Tapi kalau anak hanya punya keyakinan bahwa dia akan mendapatkan hadiah ya jika berbuat baik, begitu dia berbuat baik di luar, di masyarakat dan tidak dapatkan hadiah, dia mungkin akan kecewa kan, seperti itu. Jadi motivasinya ternyata hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan. Berikutnya yang sebelumnya tadi ya. Yang ketiga, ini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru masuk sesuai yang Pak Raus tadi dengan kesadaran sendiri ya Pak ya. Inilah yang harusnya kita arahkan anak-anak itu untuk motivasinya dengan kesadaran sendiri, sesuai dengan keinginan sendiri, sesuai dengan kepercayaannya, seperti itu. Jadi bukan lagi berdasarkan takut karena hukuman atau berbuat baik karena akan ada imbalan. Ya, begitu. Next. Ya, keyakinan sekolah atau kelas.
mungkin sebelumnya kita mengenal dengan peraturan sekolah, ya. Tapi di masa yang sekarang ini sudah berubah, sudah lebih positifkan lagi kalimatnya. Ini menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Awal masuk di tahun ajaran baru kemarin, ya. Dan keyakinan kelas yang seharusnya itu seperti apa, ini akan saya sampaikan kembali lagi. Silakan next. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya, ini ya yang berperan itu adalah gurunya, ya. Gurunya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang mengajak itu guru dulu, gitu. Tapi tidak semata-mata berdasarkan keputusan guru, gitu, ya. Tadi saya bilang ini adalah diawali dengan gurunya dulu. Jadi guru yang mengajak, guru yang memfasilitasi, ya, dan dimusyawarahkan dengan seluruh siswa di kelas. Mereka punya mungkin keyakinan yang mereka percaya tadi, ya. Nah, silahkan Bapak Ibu guru kasih kesimpulan atau suara terbanyak, ya kan, dan itu akan dijadikan kesepakatan kelas. Berikutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya, ini akan berupa pernyataan universal. Universal itu yang berlaku di lingkungan dunia pendidikan lah, begitu ya. Universal di sini itu luas artinya, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Masih hampir sama dengan peraturan atau tertib, ya. Cuma yang kali ini benar-benar adalah dari kesepakatan kelas, dari kesepakatan bersama antara guru dan murid. Mungkin kalau yang saya bilang tadi peraturan sekolah itu, ya hanya satu pihak, kan begitu. Peraturan sekolah dibuat oleh sekolah, harus diikuti, tidak boleh dilanggar, kan begitu ya. Tapi kalau yang keyakinan kelas ini kita menghimbau siswa-siswa di kelas kita supaya jadi sebuah kesepakatan, itu tadi balik lagi ke motivasi perilaku berdasarkan kesadaran diri dan kepercayaan yang mereka yakini, begitu. Jadi lebih pas anak-anak itu kalau suaranya didengar dan mungkin pendapatnya juga bisa dipakai oleh Bapak Ibu gurunya untuk menjadi keyakinan kelas yang ujung-ujungnya tetap harus dipercaya dapat menjadi sebuah aturan yang berlaku di kelas, ya. Berikutnya, ini ada contoh-contohnya, ya, sekilas mengingatkan lagi. Keyakinan kelas itu tidak usah yang panjang-panjang kata-katanya, gitu. Ini misalnya jaga kebersihan ruang kelas kita, gitu ya. Ada lagi yang misalnya dibagi lagi setiap anggota kelas perlu ngapain aja di kelas itu, belajar, harus senang, ya kan, terus melakukan tugas, ya. Terus misalnya kita punya sudut baca, ya, keyakinan kelasnya apa yang kita sepakati anak-anak, meletakkan kembali buku di tempatnya, kan begitu. Jadi yang simpel-simpel lah. Nah, yang berikutnya ada juga tuh, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Nah, ini kita harus sepakati. Kadang kita nggak tahu ya, anak-anak dengan berbagai macam sifatnya, ya, berbagai macam latar belakang, yang biasanya rajin kok tiba-tiba hari itu jadi malas, kan begitu. Nah, ini kalau punya kesepakatan kelas yang seperti ini bisa dicontoh mungkin. Jadi mengajak siswanya untuk bercerita kepada guru. Next. Iya. Oke, sebelum kita mulai ke pemaparan berikutnya, ya, menghilangkan lagi
yang ngantuk-ngantuk, ya, yang kali ini kita akan bergerak, ya. Kalau tadi otak kita yang harus bergerak, yang kali ini badannya yang harus bergerak. Silakan berdiri, mejanya dimajukan dulu, ya. Ya. Dimajukan ini dulu. Kursinya, kursi. Nah, biar dimajukan ke sini. Nah, itu di belakang kursi, itu maksud saya. Ya, bapak-bapaknya juga gitu. Nah, itu ditarik lagi. Hati-hati. Oke, siap ya? Yuk, silakan dimulai. Oke, terima kasih, tepuk tangan lagi. Ya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Next. Ya, di sini ada pernyataan ya Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi pengertiannya adalah mereka itu tidak mencapai targetnya. Jadi mereka itu ada satu kekecewaan, akhirnya mereka jadi melanggar hal-hal yang seharusnya tidak bertentangan dengan kepercayaannya, ya. Karena mereka punya target, misalnya tadi dapat hadiah, dapat imbalan, ya, dapat ujian, tapi tidak tercapai. Akhirnya dia mungkin kecewa dan akhirnya berbuat hal negatif seperti itu. Jadi bisa disimak kata-kata terakhirnya ya, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu kalau yang dewasa mungkin kalau tidak sesuai dengan targetnya akan muncul emosi, tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya. Misalnya kita di jalan buru-buru kan begitu ya. Nah, ternyata di depan ada kemacetan. Nah, itu kita akan marah gitu karena nggak sesuai harapan, gagal kita mau
dapat jalan yang lancar kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Kita kebutuhan bertahan hidup ini pasti, ya, melalui apa? Yang pertama jelas butuh makanan, ya kan? Butuh tempat tinggal, kan seperti itu ya. Butuh pakaian, kan begitu. Untuk dasar-dasar bertahan hidup. Berikutnya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga terjadi pada siswa kita. Pasti mereka kebutuhan dasarnya adalah diberi kasih sayang oleh gurunya dan diterima oleh gurunya. Jadi kalau begitu masuk di suasana belajar, ya, dia melakukan kesalahan, terus kita langsung judge dia salah, ternyata ada alasan di balik itu, ternyata belum kita tanya, itu merasa tidak diterima dan dia akan merasa gagal, dan itu tadi akan berarah ke tindakan-tindakan yang negatif. Berikutnya ada penguasaan. Ya, ini semua, ya, manusia pasti ada perasaan ingin menguasai. Maksudnya di sini bukan menguasai benda milik orang gitu, bukan menguasai hak orang lain gitu ya. Dia ingin kembali lagi ingin didengar gitu ya, suaranya, pendapatnya gitu. Yang berikutnya pasti kita, kebutuhan dasar kita sebagai manusia ingin kebebasan, ya. Ya, sudah banyak lah contoh-contohnya oleh kebebasan. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan, ya. Butuh happy nggak anak-anak itu kira-kira Bapak Ibu? Butuh, ya kan? Nah, jadi mereka itu kita terima di sekolahan, ya mereka harus belajar dengan senang, nyaman gitu ya. Ya, next. Berikutnya ada materi tentang posisi kontrol restitusi, ya. Nah, di sini nih apa sih arti restitusi ini? Mungkin baru di telinga kita ya. Nah, kita simak sama-sama. Ya, next. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Di sini yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, ini siapa yang merasakan pernah menilai seorang guru sebagai penghukum gitu di sekolah-sekolah zaman dulu, mungkin ini yang banyak ditemukan kan gitu. Dikit-dikit dihukum, hukumannya pasti fisik kan begitu. Kalau sudah dengan kata-kata penghukum ini kira-kira bunyinya negatif atau positif? Iya, negatif. Nanti kita contohnya seperti apa, ada saya tampilkan nanti. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu sih, gara-gara kamu sih kan gitu ya. Oh, itu udah kita yang bikin malah murid merasa semakin bersalah gitu. Yang berikutnya, guru sebagai teman. Nah, ini sudah mulai banyak diterapkan sepertinya kalau di sekolah kita juga ya. Ayolah, masa nggak mau bantu bapak, nggak mau bantu ibu gitu kan. Itu ada pendekatan-pendekatan yang seperti teman. Yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau, ya. Jadi sebagai supervisor gitu ya, sebagai pemantau, kita ngasih tugas apakah diselesaikan kan begitu. Kita ngasih arahan apakah dilaksanakan kan begitu. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu guru tidak usah menunggu lama untuk menjadi sebagai manajer, karena manajer itu adalah pemimpin di kelas masing-masing. Manajer ya, memanajemen kelas. Berikutnya. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari identitas gagal atau berhasilnya atau suksesnya dari tadi ada 5 posisi kontrol itu. Di sini dicontohkan yang pertama ya, penghukum.
di sini bisa dilihat, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Rasakan tuh apa bahasa Indonesianya? Bikin kapok gitu ya. Ya, jadi dari kata-katanya saja sudah mulai apa ya, penekanannya yang negatif-negatif ya. Terus apa, menyalahkan orang lain gitu kan, tidak bertanya-tanya dulu seperti itu. Terus ada yang hanya dicuekin ini ya, kalau muridnya ini biarin aja, nanti juga marah-marah lagi kan ya gitu akhirnya. Jadi nggak kondusif. Terus dampaknya ya, akhirnya kalau dihukum itu ternyata tidak membuat jerah, malah mengulangi kesalahannya lagi. Beda dengan sebelahnya lagi, membuat rasa bersalah. Ini masih masuk kategori identitas gagal. Jadi ini sudah layaknya tidak kita pakai lagi guru sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Terus tuh seharusnya gini, seharusnya gitu ya. Jadi nanti gimana seharusnya, ada jawabannya di akhir. Terus kamu seharusnya tahu dong, nggak perlu ibu ulangi lagi, ibu stres gitu terus ya. Nah ini akan gagal nih, udah diteliti akan gagal jika guru masih di posisi yang seperti ini ya. Terus walaupun muridnya meminta maaf, tapi dampaknya pada murid, anaknya akan merasa rendah diri ya. Ya ini kita mulai masuk ke yang identitas berhasil ya. Jadi di sini bisa kita lihat yang sebagai teman ya, ayo lakukan demi ibu gitu kan. Masa kamu tidak mau melakukannya sih gitu kan. Terus ingat gak ibu pernah bantu gitu. Jadi kayak layaknya teman lah gitu. Mulai mengajak merangkul siswa gitu ya. Terus akhirnya yang memantau di situ ada lagi guru berkata, apa peraturannya, apa kesepakatannya gitu kan. Karena kita mencoba mengingatkan kembali ke murid ya, kita sebagai supervisor tadi, sebagai pemantau, apakah mereka ingat dengan peraturan-peraturan yang berlaku kan gitu. Jadi pertanyaan dari gurunya seperti itu dicontohkan di sini, dan hasilnya bisa menyesuaikan diri bila diawasi ya. Ini termasuk sukses ya, tapi masih belum terlalu sukses seperti yang paling ujung. Ini posisi kontrol yang diyakini bisa hasilnya lebih positif dari yang lainnya, yaitu sebagai manajer. Ya, di situ apakah kamu yakin, apakah kita yakin gitu kan. Terus apa yang kamu bisa perbuat untuk memperbaiki kesalahanmu, seperti itu. Terus yang jelas dampaknya bagi murid itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri melalui keyakinan atau kesadaran dirinya sendiri. Next, ya di sini ya posisi kontrol restitusi yang paling direkomendasikan yaitu sebagai manajer, karena di sini seorang guru ya akan dapat menggunakan semua kelebihannya ya sebagai seorang manajer yang itu tadi membawahi pemantau ya kan, bisa jadi teman itu yang positif tadi ya, tapi tidak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi silahkan Bapak Ibu jadilah manajer untuk kelasnya masing-masing, karena guru ini yang suaranya paling didengar, yang dianggap anak paling mampu kan begitu ya, yang dianggap anak paling banyak solusinya kan begitu. Nah jadi ya manajer juga di sebuah perusahaan dituntut seperti itu, yang bisa mengkondisikan
anggotanya ya, mengkondisikan keadaan agar sesuai dengan harapan dan target. Silakan next. Ya. Posisi sebagai manajer ini ya juga bisa kita ajak murid-murid kita agar dapat lebih bertanggung jawab ya, dan juga murid dapat solusi terbaik. Jadi yang saya sebutkan tadi, manajer itu berujungnya dimintai solusi, dimintai apa ya, keputusan terbaiknya, kan begitu. Next. Ya, selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, setelah kita membiasakan untuk mengajak anak mencari solusi, mencari kebutuhannya sendiri sesuai dengan keyakinannya sendiri, ya, akan terbiasa nantinya si murid ini akan bisa jadi manajer untuk dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, gitu. Mana yang bikin teman saya senang, mana yang bikin teman saya rugi, kan begitu. Jadi dari situ perlahan-lahan kita harapkan murid ini bisa jadi manajer untuk dirinya sendiri. Next, ya, ini puncak dari semua budaya positif, ya, segitiga restitusi. Next, ya, dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 yang paling penting. Jadi menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu, ada sebuah kasus misalnya, jadi tidak langsung kita marahin anaknya gitu. Kita benar-benar menstabilkan emosinya dulu gitu. Makanya di sini menstabilkan identitas. Identitasnya nih maksudnya kita mencari informasi apakah anak ini salah atau tidak, kan gitu. Apakah anak ini pelakunya atau korbannya, seperti itu. Jadi menstabilkan emosinya terlebih dahulu, jangan langsung di judge dia salah gitu ya. Jadi kita bisa mengajak anak itu ngobrol dulu gitu. Jadi begitu kita panggil ke ruangan khusus misalnya, ya apa namanya, kamu tadi berbuat ini ya, oh enggak masalah, itu biasa. Mungkin Bapak juga kalau ada di posisi seperti itu gitu kan, nah, apa namanya, akan berbuat hal yang sama gitu. Tapi terima kasih ya, kamu sudah tidak berperilaku kasar gitu misalnya kan. Terima kasih, kamu tetap tenang begitu. Jadi dibuat apa ya, tenang dulu gitu. Terus apa namanya, kita mulai masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita bisa apa ya, bertanya-tanya gitu. Kenapa kamu melakukan hal itu gitu kan. Nah, ini memvalidasi ini tambahan untuk survei kita lah gitu. Anak ini beneran apa namanya, melakukan tindakan yang salah atau tidak, kan begitu. Terus apa penyebabnya gitu, kita gali-gali terus Pak. Berikutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini mulai kita tanyakan solusi. Yang biasanya kita yang memberi solusi, ini anak kita tanyakan keyakinan versi dia gitu. Supaya tadi juga ada 6 profil pelajar Pancasila itu yang ada poin bernalar kritis, ya. Kita juga mengajak anak untuk mencari keyakinannya seperti apa, kira-kira apa yang sudah kamu langgar, kan begitu kan. Kira-kira
nilai-nilai apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kan begitu. Terus ditanya lagi apa yang kamu harapkan. Nah itu jadi benar-benar muncul dari dirinya sendiri, kesadaran diri sendiri. Tidak langsung kita, oh harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu. Nah itu udah balik lagi ke identitas gagal, bukan seorang manajer ya. Jadi tidak memaksa. Silahkan dia apa solusi yang dia yakini untuk memperbaiki kesalahannya kan begitu. Next Pak. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan sekilas oleh saya, menstabilkan identitas ya. Jadi dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita juga Bapak Ibu guru tidak sempurna kan begitu ya. Ada juga yang masih tindakan yang salah kan begitu. Tapi dari kesalahan itu kita harus juga langsung diperbaiki. Yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tadi memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, ya. Yang guru itu biasanya hanya respon, oh dia lagi, misalnya cuma gitu respon kita kan. Seorang tua, yo anakku lagi kan gitu misalnya. Nah ini jadi lebih aktif, jadi ada tindakan, ya, dan akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu sendiri. Ya, jadi validasi tindakan yang salah ini penting karena di sini kita mengajarkan kebalikannya pada akhirnya. Yang ini tidak boleh dilakukan dan yang idealnya adalah yang ini gitu. Next, menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan di sini dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna pada murid. Nah, kira-kira anak ini akan memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan intrinsik ini tadi dari dalam, ya benar, dari mulai kesadaran diri sendiri sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk lebih jelasnya, saya sudah mencoba merekam sebuah skenario kasus, ya, yang akan kita saksikan bersama-sama. Nanti Bapak Ibu silahkan simak dan ada juga keterangan fase-fasenya mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinan. Oke, silakan dibuka. Iya, silakan masuk. Ya, terima kasih dulu saya sudah mengisi begini. Aku juga bersamaan dari kelas. Kalau bisa tadi nama jelas. Ya Pak, bisa solusi kalau cerita. Kenapa ditanyakan? Ya, kalau saya Pak, aman, saya sudah selalu sampaikan dia. Seperti itu. Oh, wajarlah orang membuat seperti itu. Tapi juga kalau ada istilah sama dengan Michel, Michel sama yang sama. Nah, Michel tadi di kelas mana ada apa aja? Oh begitu, syukurlah. Pak, itu Michel sudah melakukan hal yang lebih dari itu. Nah, Michel, kalau ditanya apa berdasarkan saya tadi sudah sesuai dengan keyakinan Mas tidak? Selain itu,
oke. Jadi dari video tadi ya, saya berusaha menstabilkan identitasnya karena ada skenarionya si Grisel ini sempat marah dan menggebrak meja ya di kelasnya karena dia dicontekin, kan begitu. Salah nggak kira-kira Griselnya sendiri? Dia punya pekerjaan dicontekin orang lain dan dia marah, wajar nggak itu? Wajar kan ya Pak ya? Nah, jadi itu kita walaupun dia marah tapi dia belum tentu salah, kan begitu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Terus saya selanjutnya memvalidasi tindakannya. Pas memvalidasi tindakan yang salah di bagian dia marah dan menggebrak meja, karena seharusnya tidak sampai seperti itu, kan begitu. Kita kasih tahu pelan-pelan kalau itu tidak perlu gitu ya. Cukup mungkin kalau kita yang sebagai pemantau, kan aturannya sudah jelas ya, harus menghargai teman sekelasnya. Makanya dilanjutkan, saya menanyakan keyakinan kelasnya apa yang kira-kira sudah dilanggar, kan begitu. Dan dia menjawab sendiri, kan begitu. Saya sudah melanggar keyakinan kelas, menghargai teman sekelas gitu. Walaupun dia itu korban ya, tapi kalau kita biarkan seperti itu, akhirnya nantinya muncullah tindakan yang negatif. Untuk itu kita tidak harus menjadi penghukum atau membuat anak merasa bersalah anak, ya kan gitu ya. Nah, kita sebagai manajer, kita yang mencarikan solusi tapi berdasarkan keyakinan si siswa kita gitu. Dan dia meyakini dia apa yang harus kamu lakukan setelah ini, kan gitu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, kan gitu. Bersedia, dan dia akan mencoba lebih bersabar lagi, seperti itu kan. Dan selesai. Kalau itu keluar dari hati siswa sendiri, sesuai keyakinannya sendiri ya, motivasi intrinstiknya itu tadi ya, mulai keluar dari dalam dirinya, insya Allah kita sudah berhasil di posisi kontrol sebagai manager. Next. Ternyata sudah habis ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada saran ya, kritik dari pemaparan saya, atau adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin kita akan coba jawab gitu. Mungkin kalau nanti dari saya kurang pas jawabannya, bisa ada yang menambahkan gitu. Kita masuk ke forum diskusi sebentar gitu, sebelum saya akhiri. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh buka. Silakan Bu. Baik Bapak, saya bertanya untuk soal yang sudah dibahas Bapak, yaitu untuk soal bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang positif, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, boleh ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya tentang apa peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah, Pak? Ya. Oke, cukup? Ya, oke. Yang pertama tadi, bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang positif ya. Terus yang kedua, mungkin biar saya tidak lupa tadi apa Bu? Apa peran guru dalam membangun? Oke, apa peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah? Oke, saya coba jawab yang pertama ya, Bapak Ibu.
Nanti kalau saya kurang pas mungkin bisa ditambahin ya. Kalau dari versi saya, Bu Sud, untuk menciptakan suasana kelas yang positif di kelas itu, yang jelas guru diawali masuk dengan senyuman, begitu ya. Dan di kelas itu juga kita lihat dulu, kita validasi lagi anak-anak ini apakah juga sudah merasa tenang di dalam kelas. Nah, salah satunya untuk menciptakan budaya positif yang ada di kelas itu bisa juga ibu mengajak anak untuk ice breaking, Bu, ya. Nah, kalau ibu kan ada di kelas 2 tuh, ya, jadi bisa dengan tepuk-tepuk, bisa dengan nyanyian gitu ya, yang menyenangkan, dan di situ mungkin bisa diarahkan juga yang mencoba melakukan tindakan-tindakan yang positif itu sendiri dari ice breakingnya gitu. Misalnya nyanyian ini boleh, itu tidak boleh kan gitu loh. Yang ini boleh, yang itu tidak boleh, bisa dibuat permainan, bisa dibuat tepuk-tepuk begitu. Terus yang jelas juga budaya positif tadi, ibu juga harus ada di posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ini jawaban yang pertama yang bisa saya sampaikan. Seperti itu. Lanjut ke jawaban kedua, ya. Untuk guru perannya seperti apa, gitu ya? Ya, itu tadi. Lanjut juga ke menciptakan budaya positif tadi. Begitu masuk ke dalam kelas, guru juga langsung mengambil peran posisi kontrolnya sebagai manajer, gitu loh. Karena kita sepakati bersama tadi untuk posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer yang berusaha mencarikan solusi sesuai dengan keyakinan siswanya masing-masing. Seperti itu dari saya. Ya. Oke, terima kasih. Cukup. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira saran yang sifatnya membangun mungkin bisa disampaikan? Oh, boleh, Pak. Ya, izin bertanya Pak Dedi. Tadi judulnya diseminasi budaya positif ya. Ya. Saya di sini bertanya, apa tantangan Bapak yang dihadapi di saat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Itu saja. Terima kasih. Iya Pak, betul Pak. Tidak ada hal yang kita rencanakan itu langsung berjalan dengan mulus ya, lancar gitu. Tantangan pasti ada Pak. Ya, tantangan pertamanya adalah itu tadi Pak, mengajak guru-gurunya juga untuk bergerak supaya bisa menciptakan budaya positif yang sesuai dengan keyakinan sekolah gitu ya. Mungkin selama ini kita masih kurang informasi ya. Nah, terus akhirnya ini acara seperti ini Pak yang menjadi sebuah batu loncatan supaya kita bisa menyatukan kesepakatan ya, akhirnya bisa untuk melancarkan kebutuhan dari melaksanakan budaya positif tadi gitu. Kalau tantangannya juga mungkin ada di siswa ya, di siswa sendiri mungkin ada yang belum terbiasa kan begitu dengan keyakinan kelasnya, dengan suasana baru di sekolahan ini, apalagi yang siswa kelas 1 ya Pak ya, itu kan berasal dari TK yang memang juga masih belum bisa move on ya, mungkin dari tingkat pendidikan sebelumnya. Nah, mereka biasa sibuk bermain, tapi sekarang sudah harus mulai aktif untuk belajar lebih levelnya lebih tinggi lagi ya. Mungkin di situ dari siswanya sendiri harus juga adaptasi ya, dari budaya-budaya positif ini sebenarnya sudah ada di lingkungan yang paling dekat dengan mereka, yaitu lingkungan keluarganya dulu ya, lingkungan rumah. Nah,
mungkin kalau dari rumahnya sudah dibiasakan budaya positif, ya akan terbiasa di mana-mana pasti akan jadi terbiasa gitu. Karena tadi disiplin, ya disiplin ini adalah keyakinan, ya keyakinan diri untuk melakukan hal sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan keyakinan hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan di mana kita berada, gitu ya. Jika memang sudah ditanamkan disiplin sejak dini, insya Allah ya pasti akan terbiasa walaupun dimanapun itu, gitu. Ya, tantangannya mungkin dari itu Pak, ya dari ya berkolaborasi lah intinya ya, karena tidak semua juga mungkin anak bisa langsung menerima dengan hal-hal yang baru yang seperti ini kan begitu. Karena kalau dari guru mungkin bisa dikondisikan, tapi di siswanya yang perlu adaptasi untuk pengkondisian tersebut. Begitu. Terima kasih. Ya. Oke. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini pemaparan saya. Mudah-mudahan dari pemaparan saya ini ada yang dapat kita terapkan ya di sekolah, ya di kelas, dan disiplin positif ini tidak hanya jadi wacana, tapi juga bisa kita implementasikan ya di kehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai tenaga pendidik, yaitu yang berkecimpung di lingkungan sekolah, gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga dapat semakin meningkatkan ya disiplin positifnya, dan Bapak Ibu guru sekalian juga mungkin mulai hari ini bisa menambah referensinya ya, literatur-literatur tentang budaya positif, dan tidak menutup kemungkinan kita akan berbagi lagi di kemudian hari ya. Siapapun silahkan disampaikan jika itu memang dirasa untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan sekolah. Terima kasih dari saya. Salam dan bahagia ya. Semoga lekas tergerakkan dan bergerak ya. Semoga juga hal-hal yang sudah saya sampaikan ini akan membekas di memori Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum